Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika suara knalpot motor kecil memecah kesunyian sebuah desa di Gunung Kidul. Seorang anak berusia 9 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya penuh debu, terus memacu motor bebek modifikasi di jalanan tanah yang sempit. Itulah Veda Ega Pratama, bocah yang tak pernah mengenal kata lelah. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia melatih dirinya di trek seadanya, sebuah lapangan kering yang tak jarang membuatnya terjatuh. Tapi bagi Veda, luka di lutut hanyalah bagian kecil dari mimpi yang jauh lebih besar, membawa bendera merah putih berkibar di ajang balap dunia. Di rumah sederhana yang berdinding bata, ibunya sering kali menghela napas panjang melihat motor usang anaknya yang semakin rusak. "Veda, kalau jatuh terus, bagaimana kalau kamu cedera parah?" ucap sang ibu dengan cemas. Namun Veda selalu menjawab dengan mata yang berbinar, "Bu, aku nggak apa-apa. Suatu hari nanti, aku akan bikin Indonesia bangga." Kata-kata itu keluar bukan sekadar omongan bocah, tapi janji yang lahir dari hati seorang pejuang kecil. Sejak pertama kali mengenal motor, Veda sudah tahu dunia yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Di kampungnya, tak banyak yang percaya anak petani bisa melangkah ke panggung dunia. "Balap itu cuma buat orang kaya, Ved," kata salah satu temannya. Tapi Veda tak pernah ambil pusing. Baginya, keyakinan jauh lebih berharga daripada omongan orang. Ia yakin, entah bagaimana caranya, suatu hari ia akan berdiri di lintasan yang sama dengan para pembalap idolanya. Hari-hari Veda dipenuhi dengan kerja keras. Sepulang sekolah, ia membantu ayahnya di sawah sambil mengumpulkan sisa uang untuk membeli bensin. Malamnya, ia sering menonton ulang video balapan MotoGP di ponsel bututnya, mengamati setiap gerakan Valentino Rossi dan Marc Marquez. "Kalau mereka bisa, aku juga bisa," gumamnya setiap malam, menanamkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun, tak jarang keraguan datang. Pernah suatu malam, Veda duduk di teras rumah, menatap langit sambil bertanya-tanya, "Apa mimpiku terlalu besar untukku?" Ia tahu perjalanannya masih panjang, terlalu banyak rintangan yang menunggu. Tapi di saat seperti itu, ia selalu mengingat pesan ayahnya, "Kalau kamu sudah memilih jalan hidupmu, jangan pernah setengah hati, nak." Kalimat itu menjadi mantra yang terus menguatkan langkahnya. Waktu berjalan, dan kabar tentang bocah berbakat dari Gunung Kidul mulai terdengar di komunitas balap lokal. Beberapa pelatih mulai meliriknya, melihat potensi besar dalam dirinya. Veda mengikuti berbagai ajang balap tingkat daerah, membawa pulang piala-piala kecil yang ia letakkan di rak kayu reyot di rumahnya. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Jalan menuju mimpi sejatinya baru saja dimulai. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika ia sedang membersihkan motornya di depan rumah, sebuah kabar mengubah segalanya. Ia mendapat undangan untuk mengikuti seleksi Red Bull MotoGP Rookies Cup di Eropa. Saat itu, Veda berdiri mematung, jantungnya berdetak kencang, dan air mata jatuh tanpa ia sadari. Di dalam hati, ia berbisik, "Inilah awal dari perjalananku. Aku akan buktikan pada dunia siapa Veda Ega Pratama." Hari itu langit Gunung Kidul terasa berbeda. Veda berdiri di depan rumah dengan ransel lusuh di punggung, sementara motor kecil yang selama ini menemaninya beristirahat di pojok halaman. Ia memandangi sawah yang hijau, mendengar suara ayam berkokok, dan merasakan angin pagi yang biasa menemaninya setiap hari. Tapi kali ini, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Hari itu, Veda akan meninggalkan tanah kelahirannya untuk pertama kali, menuju Eropa, menuju mimpi. Di bandara, suasana haru tak terelakkan. Ibunya memeluknya erat, tak mampu menyembunyikan air mata. "Nak, jangan takut. Ingat, kamu bukan cuma bawa nama dirimu, tapi nama keluarga. Bahkan Indonesia," ucap sang ibu dengan suara bergetar. Veda menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia tak ingin terlihat lemah. Ia menjawab dengan suara tegas, "Bu, aku janji nggak akan pulang dengan tangan kosong. Doakan aku, ya." Ayahnya menepuk bahunya, memberi kekuatan tanpa banyak kata.
Pesawat menuju Eropa menjadi ruang hening penuh pikiran. Veda menatap keluar jendela, melihat awan-awan putih seakan mengiringinya. Di kepalanya, ribuan bayangan berkelebat. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tak mampu bersaing? Namun di tengah kecemasan itu, ia menggenggam kuat jaket bertuliskan Indonesia di dadanya. Jaket itu bukan sekadar pakaian, tapi pengingat bahwa ia datang membawa harapan seluruh bangsa. Sesampainya di Eropa, Veda seolah masuk ke dunia lain. Udara dingin menusuk tulangnya, bahasa asing terdengar di mana-mana, dan wajah-wajah pembalap muda dari berbagai negara memandangnya penuh rasa penasaran. Mereka datang dengan tim besar dan perlengkapan canggih, sedangkan Veda hanya datang dengan satu pelatih dan tekad baja. Tapi bukankah tekad seringkali lebih kuat daripada teknologi? Ia menegakkan punggungnya. Aku tidak datang ke sini untuk kalah, batinnya. Hari-hari pertama di Red Bull MotoGP Rookies Cup bukanlah hal mudah. Veda kesulitan memahami instruksi teknis dalam bahasa Inggris, tubuhnya kaku karena suhu dingin, dan motor prototipe yang ia tunggangi terasa jauh berbeda dari motor lamanya. Di malam-malam sepi, ia duduk sendiri di kamar asrama, merindukan masakan ibunya dan suara jangkrik di kampung halaman. Namun setiap kali rindu itu menyiksa, ia mengulang kata-kata ayahnya, kalau sudah memilih jalan hidupmu, jangan setengah hati. Pada sesi latihan pertama, Veda tampil buruk. Ia jatuh di tikungan tajam, motornya meluncur keluar lintasan, dan beberapa pembalap lain menertawainya. Rasa malu dan marah membakar dadanya. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, api kecil yang berkata, buktikan pada mereka siapa kamu. Ia tahu ini bukan akhir, justru inilah awal peperangan sesungguhnya. Di malam ketiga, saat semua pembalap lain sudah tidur, Veda diam-diam kembali ke lintasan. Ia duduk di pinggir trek yang dingin, memandangi garis start dengan mata tajam. Suatu hari, aku akan berdiri di sini sebagai pemenang, gumamnya lirih. Angin malam membawa bisikan tekadnya, dan di dalam hatinya ia bersumpah, tidak ada jarak, bahasa, atau tekanan apapun yang bisa menghentikannya. Hari-hari pertama musim Red Bull Rookies Cup berjalan seperti mimpi buruk bagi Veda. Setiap kali ia turun ke lintasan, hasilnya selalu mengecewakan. Ia terlalu lambat di tikungan, sering kehilangan kecepatan di trek lurus, dan berulang kali kalah duel dari rider-rider Eropa yang sudah terbiasa dengan motor prototipe. Rasa minder mulai menghantamnya. Apa aku memang gak pantas di sini? Pikirnya, setiap kali melihat papan hasil latihan yang menempatkannya di posisi bawah. Suatu sore, setelah sesi latihan yang buruk, Veda duduk di padok dengan kepala tertunduk. Para pembalap lain bercanda dalam bahasa asing, tertawa bersama tim mereka, sementara ia hanya sendiri, tak mengerti apa yang mereka bicarakan, tak tahu harus berbicara apa. Kesepian dan tekanan mulai menghimpitnya. Ia mengeluarkan ponsel, membuka foto keluarganya, lalu menatapnya lama. Aku kangen rumah, tapi aku nggak bisa pulang seperti ini, gumamnya, matanya berkaca-kaca. Tekanan semakin menjadi ketika media mulai membicarakan performanya. Rider Indonesia masih tertinggal jauh, tulis salah satu artikel yang ia baca dengan jantung berdesir. Komentar-komentar di media sosial pun tak kalah kejam, sebagian memandangnya sebelah mata, bahkan menyuruhnya mundur. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk batinnya yang masih belajar percaya diri. Namun di balik rasa sakit itu, muncul perasaan lain, amarah. Ia marah bukan pada orang-orang itu, tapi pada dirinya sendiri. Hari berikutnya, Veda mencoba mengubah pendekatannya. Ia mendekati teknisi tim, berusaha memahami setelan motor meski harus berjuang dengan bahasa yang terbatas. Ia mulai mencatat setiap detil, kapan ia terlambat mengerem, bagaimana ia bisa mengambil racing line yang lebih baik, bahkan menghafal gaya lawan-lawannya di trek. Malam-malamnya ia habiskan menonton rekaman balapannya sendiri, mencari kesalahan yang harus diperbaiki. Ia tahu, kalau tidak belajar cepat, ia akan hancur.
Titik balik kecil muncul di salah satu sesi latihan di Spielberg, Austria. Veda berhasil mengimbangi kecepatan beberapa rider papan atas di tikungan cepat. Meski ia belum mencatat waktu terbaik, ada secercah keyakinan baru di matanya. Aku bisa melawan mereka kalau aku mau kerja lebih keras, katanya pada dirinya sendiri. Keyakinan itu sederhana, tapi cukup untuk menyalakan kembali semangatnya yang hampir padam. Namun perjuangan itu tidak tanpa rasa sakit. Tubuhnya lebam akibat jatuh berkali-kali, tangannya lecet memegang stang di udara dingin, dan kepalanya penuh beban. Tapi Veda mulai memahami sesuatu, rasa sakit adalah bagian dari proses. Semakin ia menderita di latihan, semakin kuat ia saat balapan. Setiap luka menjadi pengingat bahwa mimpi besar memang menuntut pengorbanan besar. Di suatu malam yang hening, Veda berdiri di balkon asrama, menatap langit Eropa yang asing baginya. Di kejauhan, kota yang terang benderang terasa begitu jauh dari dunia kecil yang ia kenal di Gunung Kidul. Ia menggenggam kalung pemberian ibunya dan berkata lirih, "Aku harus bertahan, aku harus menang. Demi mereka, demi Indonesia." Dan untuk pertama kalinya, tekadnya terasa lebih kuat daripada rasa takutnya. Malam itu, setelah sesi latihan yang mengecewakan, Veda memilih duduk sendiri di tribun sirkuit. Angin dingin Eropa menusuk tubuhnya, namun pikirannya jauh lebih beku daripada cuaca. Ia menatap trek yang kosong, memikirkan semua kesalahan yang ia lakukan, semua posisi buruk yang ia raih. "Apa aku benar-benar pantas di sini?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Rasa ragu mulai menutupi semangatnya yang dulu membara. "Kalau kau duduk di situ terus, kau tak akan pernah cepat." Sebuah suara berat memecah keheningan. Veda menoleh. Seorang pria tua berjaket kulit berdiri di belakangnya. Wajahnya keras, dengan bekas luka di pelipis, wajah yang jelas pernah merasakan kerasnya dunia balap. "Siapa kau?" tanya Veda, setengah waspada. Pria itu tersenyum samar. "Seseorang yang sudah lama berhenti balapan. Tapi aku pernah ada di tempatmu, nak. Namaku Marco." Marco ternyata adalah mantan rider MotoGP Italia, yang kariernya terhenti karena cedera parah. Ia sering datang ke sirkuit hanya untuk menonton, mengenang masa-masa kejayaannya. Namun malam itu, melihat Veda yang terlihat hancur, Marco merasa tergerak. "Kau punya nyali, itu jelas terlihat. Tapi nyali saja tidak cukup. Kau perlu mengerti bagaimana menari dengan motor," katanya sambil duduk di samping Veda. Kata-katanya aneh, namun entah kenapa menancap dalam. Hari-hari berikutnya, Marco mulai melatih Veda secara diam-diam. Mereka bertemu di padok saat pagi buta atau malam hari ketika sirkuit sepi. Marco mengajarinya trik-trik yang tidak tertulis di buku panduan, bagaimana membaca gerak lawan di tikungan, bagaimana mengatur rem agar motor tetap stabil di kecepatan tinggi, bahkan bagaimana mengendalikan rasa takut di saat momen-momen kritis. "Balap bukan soal motor tercepat, tapi siapa yang paling berani menunda rasa takutnya," ujar Marco suatu malam. Perlahan, sesuatu berubah dalam diri Veda. Cara dia mengambil racing line menjadi lebih bersih, cara dia mengatur rem lebih presisi, dan keberaniannya menyalip di tikungan tajam meningkat. Para teknisi timnya mulai heran melihat grafik performanya yang melonjak. Tapi Veda tahu, rahasianya ada pada bimbingan Marco, mentor tak resmi yang muncul di saat ia hampir tenggelam. Suatu kali, setelah latihan panjang, Marco berkata, "Dengar, nak. Kau punya sesuatu yang mereka tak punya. Kau balapan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk bangsamu. Pakai itu sebagai bahan bakarmu." Kata-kata itu membuat Veda terdiam. Ia sadar, membawa merah putih di dada bukan sekadar kebanggaan, tapi juga kekuatan. Di malam sebelum race berikutnya, Veda kembali menatap sirkuit dari balkon kamarnya. Tapi kali ini, pandangannya berbeda. Tak ada lagi ketakutan seperti dulu. Yang ada hanyalah api yang menyala di matanya. "Aku siap," bisiknya. Ia tahu, besok adalah awal dari perubahan besar, dan ia tidak akan lagi menjadi anak kampung yang mudah dikalahkan.
Balapan di sirkuit Jerez seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Veda untuk membuktikan semua pelajaran dari Marco. Ia sudah mempersiapkan diri dengan matang, mental, fisik, dan strategi. Namun, takdir di lintasan sering kali kejam. Pada lap ke-6, ketika mencoba menyalip di tikungan cepat, ban belakang motornya kehilangan grip. Motor terpelanting, tubuhnya menghantam aspal keras, dan dunia seolah berhenti sejenak. Penonton terdiam, komentator berteriak panik, sementara Veda terbaring di gravel trap, merasakan perih yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Petugas medis segera berlari menghampiri. Veda masih sadar, tetapi sakit di lengan dan pinggang membuatnya tak bisa bergerak. "Jangan khawatir, nak, kau akan baik-baik saja," ujar salah satu petugas, mencoba menenangkannya. Namun di dalam hatinya, Veda hancur. Semua kerja kerasnya terasa sia-sia. Ia dibawa ke ruang medis, dan dari kejauhan ia bisa mendengar sorak-sorai balapan tetap berlangsung tanpa dirinya. Itu adalah rasa paling pahit yang pernah ia telan. Malam itu di ruang perawatan, Veda duduk termenung, lengan kanannya diperban, tubuhnya penuh lebam. Ia mengirim pesan singkat pada ibunya, "Bu, maaf, Veda jatuh." Tak lama, balasan datang, "Nak, kalah itu biasa. Yang penting kamu nggak menyerah." Kalimat itu menghantam hatinya. Ia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia sadar, jika ia berhenti di sini, semua pengorbanan tak akan berarti. Keesokan harinya, Marco datang menjenguk. Dengan wajah datar, ia berkata, "Bagus. Kau sudah merasakan jatuh yang sesungguhnya." Veda menoleh, bingung. "Bagus. Aku kalah, Marco." Marco menepuk bahunya, menatapnya dalam. "Balap itu soal jatuh dan bangkit. Kau tidak akan jadi pembalap sejati sampai kau merasakan rasa sakit ini, dan memanfaatkannya untuk jadi lebih ganas." Kata-kata itu seperti bensin yang menyulut api dalam dada Veda. Beberapa hari kemudian, meski belum pulih sepenuhnya, Veda kembali ke padok. Timnya terkejut melihatnya datang dengan perban di lengan namun mata penuh tekad. "Aku nggak akan duduk diam," katanya pada teknisinya. Mereka sempat melarang, tapi Veda bersikeras ikut sesi latihan berikutnya. Rasa sakit masih ada, tapi ia mengubahnya menjadi energi. Setiap kali tubuhnya menjerit, ia berkata dalam hati, "Sakit ini adalah pengingat, aku datang ke sini untuk menang." Di lintasan, ia mulai terlihat berbeda. Ia tak lagi takut mengambil risiko. Manuvernya lebih agresif, pengeremannya lebih berani, dan setiap tikungan ia lalui dengan mata elang. Para rivalnya mulai memperhatikan, "Anak Indonesia itu berubah," bisik salah satu rider senior. Veda memang berubah, dari pembalap pemula yang canggung menjadi petarung yang tak mau menyerah. Malam sebelum race berikutnya, Veda berdiri di depan kaca, melihat bayangannya sendiri. Tubuhnya masih penuh perban, tapi matanya menyala. Ia teringat kata-kata Marco dan ibunya. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jika aku jatuh, aku akan bangkit 1000 kali. Aku tidak akan pulang tanpa membawa sesuatu untuk bangsaku." Itulah sumpah yang ia bawa ke lintasan, dan sumpah itu akan mengubah segalanya. Setelah jatuh di Jerez, Veda menyadari satu hal, ia tak bisa lagi hanya mengandalkan nyali. Jika ingin menang, ia butuh rencana, bukan sekadar keberanian. Maka, ketika kalender menunjuk pada balapan di Mugello, sirkuit bersejarah di Italia, Veda memutuskan inilah titik baliknya. Ia meminta timnya mengatur sesi latihan ekstra, bahkan mengorbankan waktu istirahat demi mempelajari karakteristik Mugello, tikungan Arabiata yang ganas, trek lurus panjang yang menuntut kecepatan, dan Cicane yang kejam bagi siapapun yang lengah. Di padok, Veda terlihat berbeda. Ia bukan lagi pemula yang kikuk. Bersama teknisinya, ia berdiskusi serius tentang setelan suspensi, rasio gigi, hingga pemetaan mesin. "Aku butuh motor yang agresif di tikungan, tapi tetap stabil di trek lurus," katanya tegas, membuat teknisinya mengangguk kagum. Anak kampung ini kini bicara seperti pembalap profesional. Marco, yang mengawasinya dari jauh,
tersenyum puas. Kau mulai mengerti, nak. Balap adalah simfoni antara nyali, mesin, dan strategi, ujarnya. Namun, persiapan bukan hanya soal motor. Mental juga diuji. Veda menghabiskan malam-malam panjang menonton rekaman balapan Mugello bertahun-tahun lalu, menghafal setiap momen krusial yang memisahkan pemenang dan pecundang. Ia melihat bagaimana Valentino Rossi menaklukkan tikungan dengan penuh perhitungan, bagaimana pembalap-pembalap agresif sering kalah karena terburu nafsu. Dari situ, ia belajar, menang bukan soal tercepat, tapi soal siapa yang paling sabar menunggu momen. Di sela latihan, Marco memberi wejangan terakhir. Dengar, Veda, Mugello bukan sirkuit biasa. Di sini, penonton Italia akan mendukung rider mereka mati-matian. Kau akan melawan mereka semua, bukan hanya di lintasan, tapi juga di dalam kepalamu. Kalau kau biarkan mereka menguasai pikiranmu, kau sudah kalah sebelum balapan dimulai. Veda mengangguk. Kata-kata itu menancap di hatinya. Ia harus balapan seolah-olah dunia sedang melawannya. Seminggu sebelum Race, kabar tentang performa Veda yang meningkat mulai tersebar di paddock. Beberapa rival meremehkannya, menganggapnya hanya kejutan sesaat. Tapi Veda justru menjadikannya bahan bakar. Biarkan mereka meremehkanku, pikirnya. Akan lebih manis rasanya saat aku melintasi garis finish di depan mereka. Ia tahu, Mugello bukan hanya soal balapan, ini tentang menunjukkan pada dunia bahwa bendera merah putih bisa berkibar di jantung Italia. Menjelang hari balapan, Veda menerima pesan video dari keluarganya di Indonesia. Ibunya berkata sambil menahan tangis, "Nak, apapun yang terjadi, kami bangga padamu." Veda menonton video itu berulang kali, hingga hatinya terasa penuh energi. Ia bukan hanya membawa mimpi pribadinya ke Mugello, ia membawa doa dari seluruh tanah air. Malam sebelum Race, Veda berdiri di tepi sirkuit yang sunyi. Lampu-lampu padok berkelip, dan angin malam membawa aroma aspal basah. Ia memejamkan mata, membayangkan garis start, suara mesin mengaum, dan ribuan penonton bersorak. Ini bukan sekadar balapan, gumamnya. Ini tentang menunjukkan pada dunia siapa aku, dan dari mana aku berasal. Saat itu, ia tahu, besok, ia akan berperang. Langit Mugello malam itu dipenuhi bintang, tetapi hati Veda terasa jauh dari tenang. Ia duduk di ranjang asramanya, helm balap tergeletak di meja seperti penanda pertempuran yang menantinya esok hari. Besok adalah hari yang akan menentukan apakah ia sekadar peserta atau calon legenda. Namun, rasa takut terus menggerogoti pikirannya, takut gagal, takut membuat bangsanya kecewa, takut semua kerja kerasnya berakhir sia-sia. Veda mengambil ponselnya, membuka pesan terakhir dari ibunya. "Nak, apapun yang terjadi, tetaplah jadi Veda yang berani. Kami selalu bersamamu." Air mata menitik tanpa ia sadari. Di titik itu, ia sadar bahwa esok ia tidak hanya balapan untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya, untuk kampung halamannya, untuk jutaan orang Indonesia yang berharap namanya disebut di podium. Beban itu terasa berat, namun sekaligus memberinya kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia keluar dari kamar dan berjalan ke padok yang gelap. Lampu-lampu redup menerangi motor yang akan ia tunggangi besok. Veda mengelus fairing motor itu, merasakan dinginnya logam di tangannya. "Kita besok akan melawan mereka semua," bisiknya lirih. Dalam keheningan itu, ia mengingat kembali semua jatuh bangun yang ia lewati, jalan tanah di Gunung Kidul, cibiran orang-orang, jatuh di Jeres, perban di lengannya, semuanya membawa dia ke titik ini. Tak ada jalan mundur. Tiba-tiba Marco muncul dari balik bayangan. "Tidak bisa tidur?" tanyanya. Veda menggeleng. Marco mendekat, menatapnya dengan tatapan tajam. "Dengar, nak, balapan besok bukan soal siapa yang paling cepat. Balapan ini soal siapa yang paling berani menahan ketakutan sampai garis finish. Semua rider di Mugello akan takut, termasuk kau. Tapi pemenang adalah mereka yang mengendalikan ketakutannya." Kata-kata itu menembus dinding hatinya. Veda menatap Marco, mencoba menyerap setiap kalimatnya.
Kalau kau ragu, kau kalah. Kalau kau marah, kau kalah. Kau harus tenang, tapi kejam di lintasan. Dan satu hal, jangan lupa siapa dirimu. Marco menepuk pundaknya, lalu berjalan pergi, meninggalkan Veda dengan pikirannya yang semakin mantap. Malam itu, Veda menanamkan satu hal di kepalanya, ia bukan hanya Rider, ia adalah Garuda. Kembali ke kamarnya, Veda memejamkan mata, membayangkan setiap tikungan di Mugello. Ia memvisualisasikan dirinya melesat di Arabiata, menyalip di Casanova, dan memimpin di trek lurus panjang. Ia mengulang itu puluhan kali sampai rasa takut perlahan berganti dengan rasa lapar akan kemenangan. Ia ingin menang, bukan sekadar bertahan. Tepat sebelum tidur, Veda menatap bendera kecil merah putih yang ia tempel di dinding kamarnya. "Besok, kau akan berkibar di podium," katanya pada dirinya sendiri. Senyuman kecil muncul di wajahnya. Untuk pertama kali malam itu, ia merasa siap menghadapi perang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi di Mugello dipenuhi dentuman mesin yang menggetarkan dada. Ribuan penonton memenuhi tribun, bendera Italia berkibar di mana-mana, sorakan keras mengiringi para pembalap menuju grid. Namun di tengah lautan dukungan untuk Rider tuan rumah, satu bendera kecil merah putih tampak berkibar di antara kerumunan, entah milik siapa, seolah mengingatkan Veda untuk siapa ia balapan hari ini. Ia berdiri di grid, menunduk sejenak, lalu menepuk dadanya di atas logo Indonesia di jaket balapnya. "Ini untuk kalian," bisiknya dalam hati. Mesin motor meraung, lampu start merah mulai menyala satu persatu. Jantung Veda berdetak kencang, tapi tangannya tidak gemetar. Ia mengingat pesan Marco, tenang, tapi kejam di lintasan. Saat lampu padam, ia menarik gas sepenuh hati. Motor melesat seperti anak panah. Dari posisi tengah, ia langsung merangsek ke depan, menyalip dua pembalap di trek lurus pertama. Komentator tak percaya, Rider Indonesia langsung melesat dari grid. Ini start yang luar biasa. Memasuki tikungan San Donato, Veda menghadapi agresi pembalap Italia yang mencoba menutup racing line. Bukannya mundur, ia menekan rem dengan presisi, memaksa motornya masuk di sisi dalam. Gesekan ban terdengar memekakkan telinga, nyaris membuatnya kehilangan keseimbangan. Tapi ia berhasil. Penonton bersorak, bukan karena mendukungnya, tapi karena terkejut anak Asia ini berani melawan pembalap tuan rumah di tikungan pertama. Lap demi lap, Veda menjaga ritme. Ia tak membiarkan dirinya terburu nafsu. Setiap tikungan ia jalani dengan penuh perhitungan, setiap manuver ia lakukan hanya jika benar-benar aman. Namun, para pembalap di depannya tidak tinggal diam. Rider Spanyol dan Italia yang menjadi unggulan mulai memanaskan persaingan. Mereka menutup jalur, menguji mental Veda dengan manuver-manuver berbahaya. Tapi Veda tak goyah, ia tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Di lap ketujuh, Veda mulai mengubah strategi. Ia menggunakan teknik slipstream di trek lurus untuk menghemat tenaga, mengintai lawan dari belakang sambil mempelajari gaya balap mereka. Setiap detail ia rekam di kepalanya, kapan mereka mengerem, di mana mereka mengambil racing line. Sekarang waktunya membuat mereka lengah, batinnya. Perlahan tapi pasti, ia mendekat ke posisi 5 besar. Sorakan penonton semakin keras saat Veda menyalip dua pembalap sekaligus di tikungan Arabiata. Komentator berteriak histeris, "Veda Ega Pratama. Rider Indonesia itu sekarang berada di posisi ketiga." Bahkan para kru timnya berdiri di pit wall, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dari seorang underdog yang diremehkan, kini Veda menjadi ancaman nyata di barisan depan. Saat melintasi garis start untuk memulai lap terakhir, Veda melihat papan pit bertuliskan P3+0.2. Artinya, dua pembalap di depannya hanya berjarak sepersekian detik. Ia menghela napas panjang di balik helm. "Ini saatnya," gumamnya. "Semua latihan, semua rasa sakit, semua air mata, akan ia bayar di lap terakhir ini." Lap terakhir di Mugello dimulai dengan dentuman mesin yang terasa seperti gendang perang. Veda kini berada di posisi ketiga,
Hanya sepersekian detik dari dua rider di depannya, seorang pembalap Spanyol dan jagoan tuan rumah, rider Italia yang disoraki ribuan penonton. Inilah momen yang ia impikan, kesempatan menantang raksasa di kandangnya sendiri. Di balik helmnya, keringat mengalir deras, namun matanya menatap tajam ke depan. Sekarang atau tidak sama sekali, gumamnya. Di trek lurus panjang Mugello, Veda menempel ketat di belakang pembalap Spanyol, memanfaatkan slipstream untuk memangkas jarak. Kecepatan hampir 250 km per jam, motor bergetar, udara dingin menamparkan wajahnya, tapi ia tak mengendurkan gas. Di tikungan Casanova, ia berpura-pura akan menyalip di luar, membuat rider Spanyol itu menutup jalur. Namun itu hanya jebakan. Veda langsung memotong ke sisi dalam, merebut posisi kedua dengan manuver licin yang membuat komentator berteriak, luar biasa. Rider Indonesia sekarang P2. Namun rintangan terbesar masih menanti, sang pembalap Italia di posisi pertama. Penonton di tribun berdiri, berteriak mendukung jagoan mereka. Tekanan mental begitu besar, namun justru membuat fokus Veda semakin tajam. Di Arrabbiata 2, ia melihat celah kecil, mencoba menyalip dari sisi dalam. Namun rider Italia itu menutup jalur dengan agresif. Ban motor mereka hampir bersentuhan, hanya sedikit saja yang memisahkan mereka dari bencana. Tapi Veda tidak gentar. Ia tahu tikungan terakhir akan menjadi penentu segalanya. Memasuki lapangan lurus terakhir menuju tikungan bucin, tikungan legendaris Mugello, Veda masih di posisi kedua. Waktu seperti melambat. Ia mengingat semua yang diajarkan Marco, tenang, dan serang di saat yang tak terduga. Veda mengerem sedikit lebih lambat dari biasanya, membuat motornya menukik tajam ke dalam. Ia menyalip rider Italia itu di momen paling berisiko, tepat di titik yang bahkan penonton pun tak mengira. Motor berguncang hebat, hampir kehilangan grip, tapi ia berhasil menahannya. Penonton mendesah kaget. Dari tribun terdengar teriakan kecewa bercampur decak kagum. Dia berhasil. Rider Indonesia di depan. Teriak komentator dengan suara bergetar. Veda melesat keluar dari tikungan terakhir, memimpin menuju garis finish. Ia merasakan seluruh dunia menahan napas bersama dirinya. Satu tikungan terakhir, satu dorongan gas, satu tarikan napas panjang, dan ia meluncur menuju kemenangan. Bendera kotak-kotak berkibar. Veda melintasi garis finish pertama. Sesaat ia tak percaya, pikirannya kosong, sebelum akhirnya sadar, ia baru saja mencetak sejarah. Tubuhnya bergetar hebat di atas motor, air matanya mengalir di balik helm. Di layar besar sirkuit, nama Veda Ega Pratama, Indonesia, terpampang di urutan pertama. Di pit wall, timnya melompat kegirangan, memeluk satu sama lain. Di tribun, bendera merah putih kecil itu berkibar dengan bangga, meski tenggelam di lautan bendera Italia. Seorang anak desa dari Gunung Kidul baru saja menaklukkan Mugello, dan seluruh dunia menyaksikannya. Begitu melintasi garis finish, Veda melepaskan kedua tangannya dari stang dan menengadah ke langit, membiarkan motor meluncur perlahan. Ia tak mampu menahan air mata. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah pembuktian. Suara gemuruh tribun, raungan mesin, bahkan teriakan kru timnya di radio seakan hilang ditelan satu perasaan, lega bercampur kebanggaan. Aku berhasil, aku benar-benar berhasil, bisiknya di balik helm yang mulai berkabut oleh air mata. Di padok, timnya sudah menunggu. Begitu ia turun dari motor, pelatihnya langsung memeluknya erat, disusul teknisi yang bersorak seperti anak kecil. Kau gila, Veda. Itu manuver paling berani yang pernah kulihat, teriak salah satu dari mereka. Veda hanya tertawa kecil sambil terisak, tubuhnya gemetar menahan luapan emosi. Di momen itu, ia bukan lagi anak kampung yang diremehkan, ia adalah sang juara Mugello. Namun yang paling membekas adalah ketika ia melihat layar besar di atas pit lane P1 Veda Ega Pratama, Indonesia. Nama dan negaranya terpampang jelas, di tengah sirkuit yang terkenal sulit ditaklukkan oleh pendatang baru. Ia menyentuh dada,
tepat di atas logo merah putih di wearpacknya, dan berbisik lirih, "Indonesia, ini untukmu." Ketika wawancara pasca balapan dimulai, wartawan berebut mendekatinya. "Veda, bagaimana rasanya mengalahkan dua rider top di kandang mereka sendiri?" tanya seorang reporter Eropa. Veda menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. "Rasanya seperti mimpi," jawabnya, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku balapan bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku balapan untuk keluargaku, dan untuk seluruh rakyat Indonesia yang percaya padaku." Di saat yang sama, kamera menangkap bendera kecil merah putih yang dikibarkan seorang penonton di tribun. Entah siapa orang itu, tapi Veda menunjuk ke arahnya dan mengacungkan jempol. Penonton Italia mungkin kecewa, tapi banyak yang berdiri memberi tepuk tangan untuk keberanian bocah dari Asia Tenggara itu. Ia telah merebut rasa hormat mereka, meski awalnya mereka meremehkannya. Marco, yang menonton dari kejauhan, tersenyum lebar. Ia tahu, bocah yang dulu hampir menyerah kini telah menjadi petarung sejati. Ia menghampiri Veda dan menepuk bahunya. "Kau bukan cuma cepat, kau berani di saat semua orang akan memilih mundur. Itu yang membuatmu juara," katanya. Veda hanya mengangguk, tak mampu berkata banyak. Kata-kata itu adalah pengakuan yang selama ini ia dambakan. Malam mulai turun di Mugello, tapi sorak-sorai belum berhenti. Veda berjalan ke podium, langkahnya terasa berat bukan karena lelah, tapi karena sadar momen ini akan ia kenang selamanya. Di ujung sana, sebuah mimpi menunggunya, berdiri di podium tertinggi sambil mendengar lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di tanah Italia. Sorak-sorai penonton di Mugello bergema ketika Veda melangkah naik ke podium. Lampu sorot menyorotinya, membuat sosoknya terlihat begitu kecil namun megah di panggung itu. Di sisi kanan dan kirinya, dua rider papan atas berdiri dengan wajah kaku. Mereka tahu hari itu sejarah baru sedang tercipta. Seorang anak dari Indonesia, negara yang jarang terdengar di ajang ini, berdiri di posisi tertinggi. Veda menatap ke bawah, melihat bendera merah putih kecil yang dibawa penonton di tribun, dan rasanya dada ini nyaris meledak oleh kebanggaan. Saat bendera mulai dinaikkan, denting pertama Indonesia Raya mengalun di udara Italia. Veda menunduk, mencoba menahan emosi, tapi air mata justru mengalir deras. Ia tak peduli lagi siapa yang melihat. Di hadapan ribuan orang, ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena mimpi yang dulu dianggap mustahil kini menjadi nyata. Ia melihat ke langit, seolah berbicara pada tanah airnya yang jauh di seberang lautan. "Lihat, Bu, nakmu berhasil." Kenangan demi kenangan menyeruak di kepalanya. Jalanan tanah di Gunung Kidul, motor tua yang sering mogok, cibiran orang-orang yang mengatakan mimpinya terlalu tinggi, jatuh di jeres, malam-malam dingin di Eropa ketika ia hampir menyerah, semuanya berputar seperti film di benaknya. Setiap luka, setiap air mata, semuanya membawanya ke podium ini. Rasanya tak ada yang lebih manis dari pembuktian ini. Marco berdiri di bawah podium, menatapnya dengan bangga. Veda menoleh sekilas dan mengangguk, mengirimkan isyarat terima kasih pada mentor yang mengubahnya. Marco hanya mengacungkan jempol, senyum kecil terukir di wajahnya. "Kau sekarang bukan sekadar pembalap, batinnya, kau adalah petarung sejati." Saat sampainya dibuka, Veda tidak langsung menyemprotkannya. Ia menatap botol itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah tribun tempat bendera merah putih berkibar. Gestur itu sederhana, tapi maknanya dalam. "Kemenangan ini bukan untukku seorang, ini untuk Indonesia." Penonton Italia yang semula dingin pun ikut bertepuk tangan, menghormati keberanian anak muda yang mereka saksikan berjuang tanpa gentar di lintasan mereka. Seorang reporter mendekat setelah seremoni. "Veda, kau baru saja mencetak sejarah. Apa yang kau rasakan?" Veda menarik napas panjang, matanya masih berkaca-kaca. "Aku hanya anak desa dari Indonesia," jawabnya lirih, "tapi hari ini, aku berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa mimpi besar bisa diraih siapa saja, selama kau tak pernah menyerah."
Kata-kata itu membuat wartawan terdiam, sebelum gemuruh tepuk tangan kembali terdengar. Saat turun dari podium, Veda memandang sekali lagi ke bendera di langit. Di dalam hati, ia berjanji ini baru permulaan. Mugello mungkin kemenangan pertama, tapi tidak akan menjadi yang terakhir. Garuda yang dulu terbang rendah kini mulai mengepakkan sayapnya, siap menaklukkan dunia. Bandara Soekarno-Hatta hari itu berbeda. Ribuan orang memadati pintu kedatangan internasional, membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang juara." Dan bendera merah putih yang berkibar di tangan mereka. Saat Veda keluar dari pintu kedatangan, mengenakan jaket tim dengan wajah kelelahan namun senyuman tulus, sorakan meledak seperti gempa. Veda, Veda, Veda. Nama itu diteriakkan dengan bangga, bukan lagi sekadar nama seorang anak desa, tapi nama pahlawan muda Indonesia. Ibunya adalah orang pertama yang memeluknya. "Nak," suaranya tercekat, air mata mengalir deras di pipinya. Veda menunduk, merangkul ibunya erat. "Bu," Veda pulang bawa sesuatu, bisiknya, suaranya bergetar. Ia tak perlu menjelaskan lebih jauh, ibunya tahu, piala di tangannya bukan sekadar trofi, tapi lambang mimpi yang diwujudkan. Ayahnya, dengan mata berkaca-kaca, hanya menepuk bahunya, memberi kekuatan tanpa banyak kata. Di belakang mereka, puluhan wartawan berebut mengambil gambar. Kilatan kamera menyilaukan matanya, tapi kali ini ia tidak canggung. Seorang reporter bertanya lantang, "Veda, apa rasanya jadi rider Indonesia pertama yang menang di Mugello?" Veda tersenyum kecil dan menjawab dengan suara mantap, "Ini bukan hanya kemenanganku. Ini kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa, jika kita berani bermimpi." Kata-kata itu membuat kerumunan kembali bergemuruh. Dalam perjalanan menuju rumah, Veda terdiam di mobil, menatap keluar jendela. Ia melihat orang-orang di jalan melambaikan tangan, beberapa bahkan mengibarkan bendera kecil. Semua itu membuat hatinya hangat, namun juga menambah bebannya. Ia sadar, mulai sekarang, setiap balapan bukan lagi soal dirinya sendiri, ia membawa harapan jutaan orang. Dan tanggung jawab itu lebih berat daripada motor manapun yang pernah ia tunggangi. Sesampainya di kampung halaman, sambutan lebih mengharukan. Jalanan kecil Gunung Kidul dipenuhi warga yang berdiri di kiri kanan, membawa poster bergambar dirinya. Anak-anak berlari di samping mobilnya sambil berteriak kegirangan. "Mas Veda juara dunia!" teriak seorang bocah, membuat Veda tertawa sambil meneteskan air mata. Di titik itu, ia benar-benar merasa pulang, bukan hanya sebagai anak mereka, tapi sebagai kebanggaan mereka. Malam itu, pemerintah daerah mengadakan acara penyambutan kecil di alun-alun kota. Di hadapan ribuan warga, Veda berdiri di panggung, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. "Dulu, aku hanya anak kampung yang suka balapan di jalan tanah. Banyak yang bilang mimpiku mustahil. Tapi lihat, hari ini kita buktikan, tidak ada yang mustahil jika kita berjuang." Kata-kata itu disambut sorakan panjang dan air mata haru dari penonton. Di tengah keramaian itu, Veda menatap bintang di langit malam, mengingat kembali podium Mugello. Ia tahu ini baru permulaan. Akan ada balapan yang lebih sulit, lawan yang lebih ganas, dan tekanan yang lebih besar. Tapi di lubuk hatinya, ia berkata, "Jika aku bisa melawan mereka di Mugello, aku bisa melawan siapa saja." Garuda itu belum berhenti mengepakkan sayapnya, justru ia baru belajar terbang lebih tinggi. Kemenangan di Mugello mengubah segalanya. Hanya dalam seminggu, nama Veda Ega Pratama memenuhi laman berita olahraga dunia. Media Eropa menulis headline mengejutkan, "Anak Indonesia taklukkan Mugello." Sementara saluran televisi balap memutar ulang manuver briliannya di tikungan terakhir berulang kali. Di media sosial, potongan video itu viral, jutaan orang mengomentari keberaniannya. Dari seorang pembalap yang dulu tak diperhitungkan, Veda kini menjadi sorotan internasional. Namun sorotan itu datang dengan harga. Agen-agen tim besar mulai menghubunginya, menawarkan kontrak dengan iming-iming fasilitas terbaik.
Kami bisa membawa kariermu ke Moto3 lebih cepat, kata salah satu perwakilan tim ternama melalui panggilan video. Veda hanya terdiam, tak mudah baginya untuk memutuskan. Ia masih muda, tapi sudah harus menimbang pilihan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia siap meninggalkan kenyamanan tim kecilnya demi mimpi yang lebih besar? Tekanan itu membuat malam-malamnya gelisah. Ia duduk sendirian di kamarnya, menatap ponsel yang penuh pesan dari media, sponsor, bahkan orang-orang yang tiba-tiba mengaku pernah dekat dengannya. Kenapa rasanya justru lebih sulit setelah menang? Gumamnya, kemenangan yang seharusnya membawa kebahagiaan kini menuntutnya membuat keputusan dewasa, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan ketika pertama kali memegang setang motor tua di Gunung Kidul. Marco, yang mendengar kabar ini, memutuskan menemui Veda. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari hiruk-pikuk media. Kau terlihat bingung, kata Marco sambil menyeruput kopi. Veda menghela napas panjang. Mereka semua ingin aku pindah ke tim besar. Katanya ini jalanku ke MotoGP. Tapi, aku takut, Marco. Takut kehilangan diriku sendiri. Marco menatapnya lama sebelum berkata, "Nak, dunia balap itu seperti sirkuit penuh jebakan. Jangan biarkan kilau podium membuatmu lupa siapa dirimu." Kata-kata itu menamparkan Veda. Ia teringat alasan ia memulai. Semua ini, bukan demi uang, bukan demi ketenaran, tapi demi membuktikan pada dirinya sendiri dan pada Indonesia bahwa anak desa pun bisa berdiri sejajar dengan dunia. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, "Aku akan memilih jalan yang membuatku tetap menjadi Veda. Jalan yang membuatku terus belajar, bukan hanya cepat terkenal." Di tengah kegelisahan itu, datang kabar lain, penyelenggara Red Bull Rookies Cup resmi mengumumkan bahwa Veda kini masuk daftar pembalap unggulan untuk kejuaraan Eropa musim depan. Sorak-sorai kembali memenuhi lini masa media sosial, dan pesan dukungan mengalir dari seluruh penjuru Indonesia. Dari sekadar pembalap rookie, ia kini dianggap ancaman serius di kancah internasional. Veda menutup ponselnya dan berdiri di balkon hotel tempatnya menginap. Dari ketinggian itu, ia melihat lampu kota berkelap-kelip, mengingatkan bahwa dunia kini memperhatikannya. Tapi di hatinya, ia berbisik, perjalanan masih panjang. Jika Mugello adalah awal, maka puncak yang sesungguhnya belum terlihat. Garuda muda itu belum selesai, ia baru saja mengembangkan sayap untuk terbang lebih tinggi. Sejak kemenangan di Mugello, hidup Veda berubah drastis. Ia bukan lagi sekadar pembalap muda, ia adalah simbol harapan Indonesia. Tapi sorotan yang dulu terasa manis kini berubah jadi beban. Setiap kali membuka media sosial, ia melihat jutaan orang menaruh ekspektasi, Veda harus menang lagi. Atau, Veda calon juara dunia. Tekanan itu menyesakkan dada. Di balik senyum di depan kamera, ia mulai merasakan sesuatu yang menggerogoti, ketakutan gagal. Godaan pun datang bertubi-tubi. Beberapa perusahaan besar menawarkan kontrak sponsor dengan nilai yang membuat kepala berputar. Tinggal tanda tangan, hidupmu akan berubah, kata seorang agen yang datang dengan setelan jas mahal. Tim-tim besar juga mulai melobi, menawarkan fasilitas dan motor terbaik. Semua terasa menggiurkan, namun di balik itu, Veda tahu ia harus berhati-hati. Kalau aku salah pilih, semua bisa berakhir, pikirnya. Suatu malam, Veda duduk sendirian di balkon hotel, menatap langit Eropa yang dingin. Dulu aku hanya ingin balapan, gumamnya. Kenapa sekarang semua terasa rumit? Ia mengingat hari-harinya di kampung, mengutak-atik motor butut bersama teman-temannya, balapan di jalan tanah dengan kaki berdebu. Saat itu, mimpinya sederhana. Sekarang, ia terjebak di pusaran uang, kontrak, dan politik balap. Ia rindu dirinya yang dulu, anak desa yang hanya ingin mengejar mimpi. Marco akhirnya memutuskan turun tangan. Mereka duduk di padok yang sepi, hanya diterangi lampu temaram. Veda, kata Marco dengan suara berat, dunia ini akan mencoba membeli jiwamu. Mereka akan membuatmu lupa kenapa kau memulai semua ini. Kalau kau biarkan itu terjadi,
kau akan cepat naik tapi juga cepat jatuh." Kata-kata itu menamparnya keras. Marco tahu, kemenangan Mugello adalah ujian pertama, tapi pilihan-pilihan setelahnya adalah ujian sesungguhnya. Veda menunduk lama. "Kalau aku menolak semua tawaran itu, apakah aku akan tetap maju?" tanyanya lirih. Marco menepuk pundaknya. "Kau harus ingat satu hal, yang membuatmu juara bukan motor terbaik, tapi hatimu yang tak pernah menyerah. Motor dan tim bisa berubah, tapi hatimu jangan pernah kau jual." Kalimat itu menancap di dadanya, membuatnya sadar bahwa jalan yang ia pilih harus tetap setia pada jati dirinya. Hari itu juga, Veda membuat keputusan besar, menunda semua tawaran kontrak sampai musim ini selesai. Keputusannya mengejutkan banyak orang, bahkan menimbulkan spekulasi di media. Namun Veda tak peduli. "Aku balapan bukan untuk uang, tapi untuk membuktikan bahwa aku layak berada di sini," ucapnya pada dirinya sendiri. Dan keputusan itu segera diuji. Beberapa minggu kemudian, kalender menunjukkan balapan berikutnya, Sachsenring, Jerman. Trek yang dikenal sulit, penuh tikungan sempit dan teknis, dan semua mata akan tertuju padanya. Mugello mungkin kejutan, tapi Jerman akan membuktikan apakah Garuda ini benar-benar bisa terbang tinggi, atau hanya sekali saja mengepakkan sayapnya. Hujan tipis membasahi Sachsenring pagi itu, membuat aspal berkilau licin seperti kaca. Dari balik helmnya, Veda mengamati trek dengan hati-hati. Ini bukan Mugello yang hangat dan lebar, ini Sachsenring, sirkuit teknis dengan tikungan-tikungan sempit yang siap memakan korban. Komentator menyebutnya sebagai neraka bagi pembalap rookie, dan Veda tahu betapa benar kalimat itu. Namun ia juga sadar, inilah kesempatan membuktikan bahwa kemenangannya di Mugello bukan sekadar keberuntungan. Start balapan berlangsung kacau. Lintasan yang licin membuat dua pembalap di depannya tergelincir di tikungan awal, bendera kuning berkibar. Veda menahan diri, menjaga ritme. Ia teringat pesan Marco sebelum race, balapan di hujan bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling sabar. Lap demi lap, ia mempelajari gerakan rivalnya, mengintai titik lemah mereka, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Ini bukan sekadar adu kecepatan, ini adu kecerdikan. Namun, ujian sesungguhnya datang di lap ke-12. Veda yang sudah merangkak ke posisi keempat harus menghadapi pembalap Jerman yang agresif, didukung sorakan ribuan penonton tuan rumah. Mereka bertarung sengit di tikungan Omega, ban motor mereka hampir bersentuhan. Sekali saja ia salah kalkulasi, semua bisa berakhir di gravel. Tapi Veda tetap tenang, menahan emosinya, menunggu lawan melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu datang. Di lap ke-15, pembalap Jerman terlalu cepat masuk ke tikungan waterfall, membuatnya melebar. Veda langsung memanfaatkan celah itu, menusuk dari sisi dalam dengan manuver bersih. Komentator berteriak, "Luar biasa. Rider Indonesia itu sekarang di podium position." Namun ia tak puas hanya di posisi ketiga. Ia tahu podium puncak ada di depan mata, dan ia tidak datang ke sini untuk sekadar bertahan. Lap terakhir menjadi neraka. Dua rider terdepan saling berebut posisi, sementara Veda menguntit di belakang mereka. Ia menunggu di tikungan terakhir, tikungan Sachsenkurve, di mana banyak balapan ditentukan. Dengan keberanian yang sama seperti di Mugello, ia mengerem terlambat, menyalip keduanya sekaligus, sebuah manuver gila yang membuat penonton terdiam sejenak sebelum meledak dalam sorakan. Ketika bendera kotak-kotak berkibar, Veda melintasi garis finish di posisi pertama. Dua kemenangan beruntun, Mugello dan sekarang Sachsenring, membuktikan bahwa Garuda ini bukan kebetulan. Ia menutup matanya, merasakan hujan di pipinya bercampur dengan air mata haru. Dari anak desa di Gunung Kidul, ia kini menjadi mimpi buruk bagi para pembalap Eropa. Di padok, Marco memeluknya erat. "Kau sudah membuktikan pada dunia, Veda," katanya. Veda hanya menjawab dengan suara bergetar, "Belum, Marco, ini baru permulaan." Sambil menatap podium yang siap ia daki lagi,
Ia tahu, jalan menuju Moto3 kini terbuka lebar, dan ia akan berlari menujunya, tanpa ragu.